Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel yang khusus bahas masalah utang, riba, dan solusi-solusinya. Malam hari ini saya sedikit sharing berkaitan dengan keuangan keluarga. Ini berdasarkan hasil survei yang ada saat ini, penduduk Indonesia itu di sekitar 60% ada di kelas ekonomi menengah. Nah, kelas ekonomi menengah ini didominasi usia 17 sampai 40 tahun. Nah, survei di tahun 2021, kelas menengah ini untuk hidupnya minus di angka 100.000 setiap bulan. Di tahun 2022 naik, 2023 naik, di tahun 2024 ini diprediksi kelas menengah itu setiap bulannya minusnya itu di 800.000 rupiah. Nah, kondisi minus ini banyak yang saat ini masih bisa pakai tabungan, istilahnya mantap makan tabungan. Nah, kalau yang kayak gini ini kan masih bisa, tetapi jarang ada yang saat ini tabungannya ada, sehingga mereka itu ada yang salah langkah. Salah langkahnya dengan sekarang itu maraknya pinjaman online, dia ngambil pinjaman online. Belum ada yang nanti pakai pinjaman potong gaji kantor dan sejenisnya. Kalau opsi ini yang diambil, maka ini tahun-tahun berikutnya minusnya akan semakin tinggi karena di sini sudah mulai ada biaya tambahan, yaitu biaya bunga pinjaman. Nah, ini akan berpotensi yang namanya debt trap, bayar utang dari hasil utang, gali lubang ketemu jurang. Ini berpotensi. Nah, kenapa angka ininya naik, angka minusnya naik? Yang pertama yaitu tingginya biaya hidup. Ini ada harga barang-barang yang mahal, sementara produktivitas mereka itu tidak naik, yang karyawan juga kenaikannya tidak begitu signifikan, sehingga tingginya biaya hidup akan mempengaruhi keuangan keluarga. Yang kedua yaitu gaya hidup. Kelas menengah ini gaya hidupnya tinggi. Mereka masih sering kelihatan wah, walaupun hidup mereka sebenarnya masih terengah-engah, tapi di hadapan orang masih harus kelihatan wah. Nah, ini yang juga akan semakin menaikkan angka minus mereka. Mereka akan semakin terpuruk. Nah, solusi dari masalah ini yaitu yang pertama, menaikkan pendapatan atau mencari alternatif pendapatan yang lain. Alternatif pendapatan sampingan yang bisa menaikkan total income mereka. Yang kedua, coba dicek barang-barang yang dimiliki. Saya yakin barang yang kita miliki banyak yang sebenarnya sudah tidak pernah dipakai atau tidak berfungsi. Nah, barang-barang ini bisa dijual. Ini bisa menghasilkan uang, bisa dibelikan menjadi barang yang produktif menghasilkan uang sehingga menaikkan pendapatan. Cara yang berikutnya yaitu mengetatkan keuangan dengan ngurangi pengeluaran yang tidak perlu. Biaya-biaya yang tidak perlu dipangkas. Mungkin biaya-biaya yang nongkrong dan lain-lain mulai dikurangi. Sehingga dengan kita naiknya pendapatan, kita bisa memangkas biaya-biaya. Kita harapkan ini tidak ada defisit pengeluaran lagi. Sudah bisa mulai nabung kembali. Semoga ini bermanfaat, dan bagi yang dalam posisi ini, mulailah kencangkan ikat pinggang, naikkan pendapatan, dan turunkan biaya-biaya hidup kita. Khairul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.